kelompok 4. Oke, saya Elsa Aryani sebagai MC. Saya Dudatun Nafisa sebagai narasumber 1. Saya Tinwartul Fatina sebagai narasumber 2. Saya Ahmad Arifudin, narasumber ketiga. Saya Umi Ubaidah, narasumber 4. Dan yang terakhir, narasumber yang kelima, yakni Nuris. Oke, selamat menyaksikan video dari kami. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di channel kita, review film asik. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal nge-review film tentang BLT atau bantuan langsung terkorupsi. Siapa sih yang nggak tahu film pendek yang populer dan berhasil menang? Film itu baru dirilis pada tahun 2020, tepatnya pada tanggal 21 Desember. Nah, di sini filmnya itu diproduksi oleh Gajuk dengan produsernya itu sebagai Muhammad Haikal dan direkturnya itu sebagai Arif Hidayat. Sebelumnya kita bakal datengin narasumber yang kece abis. Beberapanya itu bakal review mulai dari pesan, terus nilai yang bakal diambil dari film tersebut, serta ada beberapa nilai-nilai yang dapat dijadikan pedoman untuk sehari-hari. Oke, kita mulai aja yuk dari narasumber yang pertama. Oke, selamat datang nih narasumber yang pertama ya. Narasumber yang pertama ini itu akan mereview tentang pesan apa sih yang akan disampaikan dari film BLT atau bantuan langsung terkorupsi. Sebelumnya kita kenalan dulu yuk sama narasumber pertama. Boleh dikasih tahu Kak namanya? Halo, nama saya Dudatun Nafisa. Oke. Saya sebagai pembawa pesan. Oh, pembawa pesan. Oke, dia itu sebagai pembawa pesan yang akan menyampaikan kepada kalian semua tentang pesan dari BLT tersebut. Bisa dimulai Kak? Jadi pesan di dalam film ini itu kita tidak boleh sebagai kita mempunyai jabatan itu harus amanah, terus tidak boleh tamak, harus menjalankan yang apa yang harus kita jalankan. Seperti Pak RT kan tidak menjalankan amanah, tapi malah korupsi kepada rakyatnya. Yang belum tahu nih, jadi di film ini tuh ada beberapa aktor atau yang menjadi peran. Yang pertama itu Pak RT ya, yang tadi udah diungkap. Nah, Pak RT itu tidak memberikan amanah yang seharusnya itu harus diberikan kepada rakyatnya. Terus ada para masyarakat yang merasa apa ya, dia itu bukan terzalimi, apa lebih tepatnya ya, dia itu seharusnya mendapatkan bantuan segini, tapi dipangkas oleh Pak RT sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa pesannya yang dapat disampaikan dari film ini tuh kalau mendapatkan amanah itu harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Terus jangan lupa terus jangan lupa bersyukur. Harus bersyukur. Setidaknya sabar untuk menghadapi segala ujian yang ada. Apalagi kan film ini atau bantuan langsung terkorupsi ini awalnya dimulai dari pandemi ya Kak. Makanya dari pemerintah itu mengadakan BLT yang seharusnya itu bantuan langsung tunai, tapi oke, bagus banget sih pesan yang disampaikan dari film ini. Nah, dari pesan ini kita nanti bakal lanjut lagi kepada nilai atau apa ya, semacam khasnya dari BLT atau film bantuan langsung terkorupsi ini. Jadi kita bakal ketemu lagi sama narasumber kedua, yang mana narasumber kedua ini lebih kece abis lah pada intinya. Oke, terima kasih untuk narasumber pertama. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali di review film asik dari kami, channel kami. Ayo, balik lagi nih. Selanjutnya kita bakal datengin narasumber yang kedua yang bakal mereview film bareng kita. Kita sambut aja ya narasumber yang kedua. Untuk narasumber kedua silahkan masuk. Hai. Selamat pagi Kak ya. Di Selamat sini. siang. Oh iya, kita udah siang ya. Di sini Kakak itu sebagai narasumber kedua untuk menyampaikan nilai apa sih yang terkandung dalam film bantuan langsung terkorupsi. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu yuk sama kakaknya. Ya, nama saya Tinwartul Fatina. Hai. Oke, namanya Kak Tin ya. Kak Tin ini nanti akan mereview film dalam poin nilai apa yang terkandung dalam BLT atau bantuan langsung terkorupsi. Kita dengerin aja yuk langsung. Nah, jadi itu kalau kita menonton film BLT, kita itu nanti akan langsung
cahayanya itu bagus banget nak corong. Oke, jadi itu nilai estetiknya yang bisa diambil dari film BLT itu ada beberapa macam ya. Dia menghaskan dari pedesaan itu bagaimana, jadi dia angkatlah sebagai film tersebut. Selain nilai estetik nih kak, ada nilai apa aja? Ada nilai pendidikan ya. Oke, Itu si Kardi itu mencoba menasihati anaknya ketika mau berangkat ke sekolah. Dia itu menasihati anaknya untuk jadilah orang yang pintar supaya kamu itu bisa lebih pintar dari bapakmu, jangan seperti bapakmu lah. Lalu di dalamnya itu terdapat semangat jiwa untuk belajar itu yang tinggi, meskipun pada saat itu kan hanya bermodalkan itu obor kan. Jadi itu lampu yang ditaruh di meja yang ada apanya itu ya? iya. Nah di situ kan kayak sebagai motivasi kita lah untuk apapun keadaannya, selagi kita bisa belajar ya kita upayakan belajar. kita upayakan. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai pendidikan ini awalnya bapaknya itu bekerja sebagai petani ya, Iya. dan dia tidak mau kalau anaknya nanti punya kehidupan yang sama dengan bapaknya Iya, itu. betul. Oke, nilai pendidikannya sangat luar biasa sekali ya. Selain nilai pendidikan, ada Nah. apa lagi nih kak? Ada nilai moral. Oke, moral. Nah pada nilai moral ini itu mengajarkan kita kan, ini ada sosok Pak RT ya yang sangat menonjol sekali Oke, sebagai kesalahannya itu. tokoh yang antagonis Iya, ya iya. di sini. Nah itu kan dia kan sudah menjabat jadi RT, memegang uang rakyat. Nah kalau bisa ketika dia sudah memiliki banyak harta lah, jangan itulah, jangan sombong. Intinya itu pas kita di atas, kita jangan sampai memaki yang di bawah. Jadi Pak RT ini sering memaki di film ini ya, Iya. dan secara tidak langsung dia pun memakan uang rakyat untuk kebutuhan pribadinya. Sampai dia beli motor sampai handphone loh. Oh, berarti Wow. uang yang dikorupsi itu lumayan banyak banget sehingga dia bisa mendapatkan atau membeli barang-barang dengan kualitas yang tinggi lah menurut saya gitu. Oke, nilai yang udah dibahas tuh nilai estetika, nilai pendidikan, sama nilai moral. Ada lagi nggak sih kak dari ketiga nilai itu? Ada lagi. Oke, banyak Yaitu banget nilai nih. yaitu nilai sosial. Nah, Di dalam film ini itu kan di desa itu pasti kan, ya nggak di desa lah, itu ada itu sistem masih beronda itu loh. sistem beronda Iya. yang diselenggarakan malam hari untuk para Penjaga keamanan itu loh. ya, Itu kan si dapat apa menciptakan ya, si sosialisasi lah ke solidaritas dari para warganya di desa itu ya. bisa mempererat tali persaudaraan, bisa kan saling bisa bekerja sama. Jadi apa ya, ronda itu masih dibutuhkan ya, meskipun emang nggak ada maling atau apa, setidaknya untuk mempererat rasa persaudaraan dari warga desa tersebut. Iya, tapi ingat jangan Gimana? cuma ngomongin orang ya. Oh, berarti di film tadi itu atau film BLT ketika para warganya beronda itu sambil menggibah atau menggunjingkan orang gitu. Nah khususnya ngomongin Pak Lurah, Oh. Pak RT. Oh, Pak RT yang RT menjadi yang sorotan korupsi, ya. Oke, nilainya itu banyak banget ya ternyata. Terima kasih banget loh udah sharing sama review film asik kita, dimana kita ngangkat filmnya itu bantuan langsung terkorupsi. Oke, terima kasih untuk narasumber kedua. Bisa kembali ke tempat kak. Oke, terima kasih. Iya. Adalah sifat sabarnya Pak Samukas Kardi. Oke. dan harus bersifat husnudzon. Dan itu lebih tepatnya kita berpikir positif ya terhadap orang. Jadi Pak Kardi ini mempunyai sikap yang husnuzon terhadap Pak RT yang tadi banyak
memberikan uangnya cuma 100.000. Oke, berarti dari sananya memang Pak RT tidak jujur ya, emang ada niatan buat mengkorupsi bantuan langsung tunai dari pemerintah tersebut. Oke, sikap yang harus ditinggalkan yang kedua nih Kak. Yang kedua itu tamak. Tamak itu kan sama aja juga sama kayak tidak bersyukur. Dimana Pak RT itu tuh beliau tuh sebenarnya sudah mempunyai banyak kelebihan seperti materialnya itu loh, seperti punya rumah yang lumayan, terus punya tanah, punya sawah, namun dia tuh masih merasa kurang cukup gitu. Dengan dia bikin motor baru, HP baru, dia mengkorupsi uang dari BLT. Nah, berarti kalau dilihat dari ceritanya nih Kak, Pak RT itu udah orang yang berkecukupan ya. Tapi dia memutuskan untuk mengambil uang dari hak masyarakat yang mendapatkan BLT tersebut. Karena ia tuh merasa masih aja kurang cukup. Oke. Sikap yang ketiga nih Kak yang harus ditinggalkan dari film BLT ini. Sikap yang harus ditinggalkan itu tidak amanah. Dimana Pak RT itu dia tuh sudah diberikan kewajiban tanggung jawab, dipercayai oleh masyarakat sebagai kayak Ketua ya. ketua Dari atau masyarakat. perwakilan dari masyarakat gitu loh, supaya masyarakatnya itu bisa makmur, bisa aman gitu, damai, termasuk meringankan juga beban rakyat dengan diberikannya bantuan BLT itu dari pemerintah. Namun Pak RT itu malah bersikap tidak jujur, malah terlalu tamak. Dia tuh orangnya tuh merasa masih kurang terus, jadi dia terlalu imannya Kuat. tidak Kurang terlalu ya. kurang kuat ya, Maaf jadi banget. mudah goyah. Jadi dalam mengemban Amanah. tugasnya tuh dia tidak amanah. Oke. Berarti sejauh ini ada 3 sikap yang harus ditinggalkan. Ada tambahan lagi nggak sih? Tambah lagi satu lagi ya, kan sombongnya itu. Pak RT itu manusia itu terlalu sombong, dimana Dia menyombongkan ya. dia menyombongkan apa yang dia punya, padahal salah satunya tuh motor atau HP baru, padahal uang itu tuh belinya tuh dari hasil korupsi BLT tadi itu loh kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, berarti kalau saya simpulkan nih, Kak, ada 4 sikap yang harus ditinggalkan ketika mendapat pembelajaran dari film tersebut. Yang pertama itu sikap tidak jujur dari Pak RT, terus sikap tamak yang dimiliki Pak RT, sikap tidak amanah ketika diberikan tanggung jawab, dan yang terakhir sikap sombong dari Pak RT. Wah, seru banget ya kalau kita review film dari bantuan langsung terkorupsi ini. Sebelumnya terima kasih banget ya Kak udah jadi narasumber yang keempat. Semoga film ini tuh dapat memotivasi para pemuda atau yang lainnya untuk bisa mengambil pembelajaran dari film bantuan langsung terkorupsi. Oke, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Muiz dari kelompok 3. Saya akan memberikan tanggapan mengenai dana bantuan yang diberikan pemerintah. Salah satunya adalah bantuan langsung tunai yang biasa masyarakat menyebutnya dengan dana BLT. Nah, dana BLT ini merupakan dana yang dikucurkan oleh pemerintah untuk masyarakat yang terkena dampaknya, yaitu terkena dampak COVID-19 atau yang biasa kita sebut dengan corona ya. Dana bantuan ini itu berjumlah 600.000 selama 6 bulan. Jadi masyarakat itu menerimanya selama 1 bulan sekali. Jadi 1 bulan itu masyarakat menerima dana bantuan sebesar 600.000. Nah, tapi pada kali ini itu dana BLT yang seharusnya diterima masyarakat sepenuhnya itu
justru malah disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Salah satu contoh adalah permasalahan yang saya temukan seperti ini itu adalah mulai dari dana penyaluran. Kalau di daerah saya itu yang seharusnya untuk prosedur mengenai penyaluran dana BLT yang sebesar 600.000 itu seharusnya itu dari atasan itu ada yang namanya surat undangan. Nah, di mana surat undangan itu terdiri dari scan kode atau barcode kode ya, yang ditujukan oleh masyarakat, yang ditujukan kepada masyarakat untuk mengambil dana. Jadi prosedurnya itu dari atasan itu mengirim surat oleh pos. Nah, jadi lewat pos itu diserahkan langsung ke Bapak Kepala Desa. Nah, terus Bapak Kepala Desa itu menyalurkan undangan tersebut itu kepada RT, dan RT tersebut itu menyerahkan undangan tersebut kepada masyarakat yang dituju. Jadi untuk permasalahan yang terjadi pada masa sekarang ini ya, seharusnya dana yang seharusnya jadi gini, prosedurnya seperti ini. Dari atasan itu ada surat turun ke bawah. Nah, surat itu ditujukan oleh pos. Jadi pihak pos itu mengirimkan surat itu kepada desa. Nah, dari suatu desa itu surat diturunkan lagi ke yang namanya RT. Nah, RT itu menyalurkan. Yang saya masukkan itu, yang saya maksud pada ini itu adalah menyalurkan surat undangan. Surat undangan yang diberikan oleh atasan langsung ke masyarakat. Jadi untuk pengambilan dana BLT itu tidak dari desa, tapi untuk pengambilan dana BLT itu masyarakat datang langsung untuk mengambil dana BLT tersebut ke pos. Jadi untuk pengambilannya itu tidak. Oke. Untuk prosedur mengenai penyaluran dana yang dilakukan oleh pihak desa itu sebelumnya itu pihak desa menerima surat undangan mengenai pengambilan dana. Nah, jadi untuk pengambilan dana itu yang seharusnya itu dilakukan oleh masyarakat langsung, bukan dari pihak desa. Pihak desa hanya memberikan surat undangan yang diberikan oleh atasan yang dikirim melalui pos ataupun via yang lainnya. Jadi pihak desa itu menyalurkan surat undangan tersebut kepada RT, bukan kepala desa menyerahkan uangnya. Ini menjadi salah satu pertanyaan. Nah, yang baik, yang sesuai dengan prosedur itu adalah masyarakat itu datang langsung ke kantor pos ataupun via yang ditunjuk untuk menyalurkan dana tersebut. Nah, jadi tidak diambil oleh kepala desa, tapi melainkan masyarakat mengambil langsung dana BL tersebut ke tempat yang. Terima kasih sudah menyaksikan review film dari kami. Jangan lupa untuk